bisa mau nyoba dari mulai kalau Anda sudah mulai main data dari datanya boleh, bisa juga dari pendahuluan di ininya. Kenapa Anda tertarik topik itu? Oh ya. Terus layoutnya pilih yang hanya PDF ya. Yang hanya PDF. Ya itu dari layout aja tadi presentasi gitu, biar enggak yang Oh, pokoknya kalau setiap yang ini Pak. presentasi itu pakai yang hanya nah yang gini. Jangan jadi supaya Bentar, nggak Pak. melihat teksnya itu. Untuk di template-nya sendiri saya masih baru template biasa Pak. Kemarin itu yang saya lakukan itu cuman dalam menentukan data dan juga cari jurnal-jurnal yang terkait aja Pak. Nah, yang penting itu sudah template-nya tesis satu kan? Iya Sudah. Pak, sudah Ya, template-nya tesis yang satu penting itu. tadi ada. Template tesis satu kan sudah ada penguji, ada itu walaupun pengujinya nanti masih dikosongin dulu kan. Iya Bing. Pak. Nah, nanti silakan mulai diisi. Nah, yang pertama dikerjakan yang kalau judul sudah punya ya boleh langsung diketikkan judulnya karena nanti masih berubah kan mungkinan. Terus Iya Pak. ini ke bawah yang mulai pendahuluan. Nah, Anda sudah punya belum? Kalau belum, mulai bertahap di sini. Jadi latar belakang masalahnya apa Anda memilih topik tadi itu coba Mm-mm. ya pokoknya yang semaksimal hari ini sudah dapat silakan sampaikan nanti gantian temennya. Oh ya Pak. Eh, jadi yang saya lakukan untuk seminggu sebelumnya itu cuman itu sih Pak. Mencari jurnal yang berkaitan tentang inflasi serta ten, eh, apa sih yang bisa kita lakukan terkait dalam keuangan itu sendiri. Nah di sini saya ini keluar lagi kah? Di sini Nggak perlu masuk ke yang ini cukup di oh, overleaf-nya aja, overleaf aja cukup Pak. di overleaf ya. Oke. Nah di overleaf ini Anda kan nyebut Mm-mm. tadi, Ya nah di Pak. manakah Anda nuliskan di sini dan sudah dibikin harefnya belum? Kalau sudah kalian misalnya Oh, Arkundato kalau di itu kalau overleaf sendiri belum sama belum. sekali Pak, belum sama Oh, sekali belum saya. ya udah berarti itu saja. Yang penting yang dilaporkan hari ini cukup itu. Kok masih Oh, panjang perjalanannya kan? Nggak usah masuk ke yang tadi itu. Yang penting ya di Pak. sini. Ini loh Pak, yang bagian ini saya sudah Ya. mengatakan tentang apa misalnya gitu. Oh, ini ada Hmm, Arkudanto langsung ini. Nah, kalau belum mulai kerjakan di sini ya. Mungkin ya baru Pak. satu paragraf nggak apa-apa. Tapi Hmm, paragraf itu sudah lengkap sama harefnya kalau itu merujuk ke suatu sumber literatur tertentu gitu. oh, Tahu baik. maksud saya kan? Paham, paham Pak. Ya kan jadi gitu aja. Kalau belum ya nggak usah, nggak apa-apa, nanti tak ganti yang lain. Jadi ini pokoknya yang pertemuan perdana, apa pertemuan tiap yang Monef ini supaya cepat, jangan masuk ke area teknis itu. Oh, Nanti kan saya tinggal ngeklik sini kan, iya ini Pak. Pak, saya udah bikin paragraf satu Pak, ini, sudah saya bikin harefnya. Nah, Anda cerita di sini intinya apa di paragraf satu sebagai latar belakang masalah Hmm, pertama Anda kan. Nah, nanti kan iya saya Pak. kalau ingin ngecek tinggal saya klik kan, oh masuk ke sana, oh ya ini tuh masuk. Nah, besok kan saya akan ngasih saran-saran apa kan minggu berikutnya gitu. Nah, untuk Hmm, komputasi nanti tempatnya pas yang apa? Kuliah komputasi kan. Nah, itu yang di iya sini Pak. lebih langsung main di sini ya, di apa? Pendahuluannya ya Pak. Iya, pokoknya paragraf pertama Anda mulai buat apa? Lengkapi dengan harefnya, tadi merujuk kemana, sumber ininya apa, kok Anda bikin statement itu di pendahuluan. Jadi kayak tadi jemput Hmm, inflasi apa, Anda harus ada sumbernya semua. baik Pak. Nah itu cukup dibikin harefnya ya. Nah itu aja, kalau belum ya nggak apa-apa, hari ini belum itu. Tapi minggu depan saya harapkan itu ya, di Iya Pak. sudah mulai, berarti belum ya, Anda melakukan di sini ya, belum? Belum sama sekali Pak kalau Ya, untuk yang di overleaf. ya oke, berarti buat minggu depan minimal satu paragraf tiap minggu. Tapi ya nanti kapan selesainya. Tapi minimal ada satu paragraf lah itu. Karena Hmm, targetnya saya kan pas UTS sudah bisa uji coba presentasi tesis satu kan. Nanti kalau bisa bagus ya sudah saya langsung karena tesis satu kan sudah dapat nilai. Berarti hmm, kalau jelek ya jangan dulu lah nanti daripada resiko gitu kan. Apapun inginnya dapat A kan. Nah itu.
Makanya nanti dari minggu ke minggu, mungkin minggu pertama cuma dapat 1 paragraf, minggu depannya sudah bisa tambah 5 paragraf. Lah berarti kan akan cepet lama-lama tulisannya itu. Dan saya harapkan pas, bulan Oktober, pas apa, yang UTS itu, nah moga-moga sudah bagus, berarti saya bisa tawarin ujian, kalau enggak nanti kegeser di bulan Desember kan. Karena kan Anda baru tesis 1 kan itu. Ya, Pak. Oke ya, sudah ya, berarti Rasi sampai sini dulu ya. Mhm. Oke, berikutnya berarti Pak Gun Pak Gunnya keluar. Iya ya. Kalian udah ada yang nyentuh itu? Overleaf. Belum Mas, aku juga. oke. Tadi saya keluar apa kok? Saya tahu nggak ada Iya, Pak. ini. Tadi Iya, terlempar, Pak. Keluar, oh, Pak. saya betul, makanya saya ngeklik kok tahu-tahu nggak ada. Oke, sekarang saya akan pakai jadi gini, saya perlihatin saya dulu share screen-nya biar untuk nanti tiap minggu saya akan mantau melalui ini kan. Mana tadi? Oke ya, tadi sebenarnya harusnya saya inginnya Sukron dulu, tapi kayaknya nggak ada ya, Asis ya? Nggak ada ya? Oke, Tidak ada, Pak. Sadam, Rasi tadi sudah ada, besok urutannya gini aja, tiap nanti ganti-ganti yang apa. Tadi kan Rasi sudah. Sekarang Sadam, sudah ada belum Sadam? Sudah. Halo Sadam? Sudah ada Pak di sini. Oke, silakan tampilkan filemu ini yang mana tadi sudah. Nah, ini Sadam. Yang dari saya masih asli. Mana template-nya kamu? Template tesis 1. Upload di sini ya. Caranya kayak gini, upload template tesis 1 gitu. Sudah punya belum? Iya. Sudah Pak. Belum? Sudah Pak. Ya, oke, silakan sekarang di-upload sambil saya buka yang lainnya. Ini berarti Anda masih kosong di sini masalahnya. Oke, silakan lakukan sekarang. Upload dulu tesis 1-nya. Caranya tahu caranya kan? Ini tinggal klik upload, tadi filenya di mana, kirim ke sini gitu. Sudah tahu caranya kan? Iya Pak. Kalau Razi tadi sudah ada belum ya coba? Yang tesis mana Yang saya tesis? tadi di file saya sendiri itu, Pak. Oh belum, oh makanya coba nih saya cek sekalian. Jadi mulai dimasukkan di sini ya, saya akan mantaunya yang di sini, mana tesis. Nah, Kemarin itu kayaknya belum di-share sih, Pak, ke saya. belum apa yang Razi coba ini? Belum, Pak. Itu masih kosong, Pak. Oh belum. Ya Belum, udah, Pak. tapi emailnya tolong diketikkan di ini. Sekalian saya, mungkin saya lupa belum. Mungkin yang Sadam mungkin belum juga ya. Iya Pak. Coba Razi, belum juga ya. Nanti coba saya kasih sekalian aja, saya cek sekalian semua ini. Mungkin saya yang terlupa itu. Kasih ke Farisi. Oh, ini satu. Mana di chat? Kasih. Oh ini sudah ini ya. Bentar, Pak. Itu ada yang salah, Pak. Salah. Oh udah nanti. I-nya double. Sudah, Pak. Kasih Farisi. Yang bawah ini ya. Iya, Pak, yang Udah bawah. benar. Benar, Pak. Oke. Oke, silakan Rasid di-upload di sini juga walaupun tadi belum banyak perubahan nggak apa-apa. Terus Sadam tadi kayaknya juga belum ya. Oh ini
Mana Sadam. Nah, tolong upload di sini ya, nggak usah nge-share ke saya kayak tadi yang ini. Karena saya ini kan satu proyek aja, jangan kebanyakan proyek yang di-share saya, jadi kebanyakan proyeknya itu. Oke, Sadam juga belum. Oke, Sadam silakan Anda lakukan, taruh di sini, terus berikutnya ini biar nggak kebanyakan file yang di-share ke saya. Ini ada yang sudah pada nge-share kan ini. Terus Thalia. Ini hanya tempat saya biar standar ini loh, kemarin saya buatkan ini. Oh, ini juga belum. Ternyata saya lupa belum bikin ini. Oke, Thalia udah nih. Ini cuma 3 ini. Yang lainnya yang uju aja di sini, cuma ada 3 project ini yang terlanjur namanya. Oh, ini dari kuliah lain ya, berarti. Thalia silakan masukkan di sini aja. Jadi nggak usah bikin nama-nama baru kayak gini ya, yang Sulifah tadi bikin nama baru lagi, jadi nanti saya kebanyakan file itu. Maka saya bikin generik sekarang biar saya mudah mantunya itu. Sadam, Thalia, oh Nisrina sudah masuk belum? Karena dia posisi yang di, ya oke baru 3 ini, sekarang silakan mulai dimasukkan, coba Rasi sudah masuk belum ini? Oke, jadi ini sudah, nanti caranya dibikin folder kayak gini ya, yang biar nanti terkumpul ini tesis 1 dulu gitu ya. Yang lainnya boleh ikuti ini, saya tesis 1. Saya masukkan kayak gini. Masuk enggak nih? Enggak mau. Oh, sudah ini. Nah, jadi kalau ini kan tesis 1, berarti kan masih, kalau sudah besok sudah tesis 2, nanti taruhlah di folder tesis 2, biar dipisah itu. Nah, biar saya mudah mantaunya kan ini, oh, sekarang kan belum, masih tesis 1 ya, nanti saya akan bukanya yang tesis 1 aja gitu. Sorry kok di sini kayaknya tadi. Cara mengeluarkannya jadi gimana nih? Oh, saya salah. Saya hapus dulu aja. Harusnya ditutup. Nah, ini. Tesis. Nah, yang lainnya coba ikuti ini. Nah, nanti yang diisi tesis 1, tesis 2-nya nanti nunggu setelah ujian tesis 1. Nah, Rasi silakan mulai kerja di sini, yang tesis 1-nya. Jadi, mulai dikerjakan. Jadi nanti aktivitas saya cuma di sini ya. Terus sekarang tadi yang ada hanya bertiga ya. Terus Sadam sudah belum? Belum, Sadam belum ngupload ya. Terus Thalia. Pak mungkin bertanya Pak, Ya. untuk pengerjaannya nanti itu yang di main text-nya ya Pak? Bukan, ya di tesis 1 aja. Main text itu cuma tadi saya untuk bikin generik aja kok. Oh. Kamu nggak kerja di tempatmu aja. Yang main text biarin aja, saya hanya untuk tetap kerjanya di sini, yang Di template. saja ya Pak. Cuma template-nya mungkin di rename jadi apa?
Jadi kerjanya di sini aja, yang main tag biarin, main tag hanya untuk saya membuka ini aja. Jadi nanti mulai kerjakan di sini di tesis 1 aja. Maka mungkin kasih nama ini rename tesis 1 gitu aja, nggak usah template lagi karena sudah mau kalau Anda mau di copy dulu ya apa, tapi kalau memang langsung di rename juga nggak apa, tesis 1 gitu. Atau ya Anda lebih enak mau kalau nama ini aja juga nggak apa-apa, tapi kan sudah lengkap. Nanti pas tesis 2 nanti bikin lagi kan besok, template-nya kan beda. Kalau sudah punya, taruh di sini, walaupun dikerjakannya besok setelah tesis 1 selesai itu. Tinggal pindah ke format tesis 2-nya kan. Baik, Pak. Jadi kalau dari minggu ke minggu ada progres makin cepat, saya harapkan benar besok Oktober udah bisa tesis 1 ya, tapi mungkin butuh waktu ya, karena nanti Anda harus menguasai, karena besok kalau tesis 1 harus diuji, supaya nilainya bagus kan harus dimaksimalkan persiapannya, paling bisa mungkin, tapi kalau tesis pada saat Oktober sudah bagus, ini ya bisa aja nanti saya lihat lah situasional dari perkembangan Anda, ternyata cepat ya. Jadi pendahuluan dulu kerjakan, tapi kalau nanti ya pas kuliah komputasi, nanti kerjakan komputasinya, sudah main datanya. Nanti kalau sudah ada hasil itu nanti taruh di bab 4-nya itu. Jadi nanti bab 4 hasil sementara kan? Bener nggak ini? Nah, penjelasan dasar teori, mestinya nanti ada dasar teori, terus rencana penelitian ya, harusnya ada kayak gitu kan? Jadwal penelitian kalau salah tuh. Mungkin nanti nama yang ininya apalah yang. Terus bab 4-nya mana nih? Aduh. Nggak mau ininya nggak jalan ya. Nanti bab 3-nya kan kayak jadwal penelitiannya, terus bab 4-nya hasil sementara itu kalau yang sering saya inginkan. Tolong ke yang lainnya juga diinformasikan ya. Ini karena sekarang saya ada 7. Ini kan 7, dan nanti selalu di sini kelihatan 7. Kalau yang sudah lulus akan saya pindah ke tesis sudah lulus itu. Sudah selesai. Ini yang sudah nah ini yang nggak usah bikin nama baru kayak gini sebenarnya, tapi ya sudahlah, dia nanti jangan ditiru lagi ini karena hanya nambahin banyak sekali file, saya jadi pusing. Kalau udah dijelasin aja cukup tesis 1, nanti terus tesis 2 lah, ini yang ya masih menggunakan. Nah itu tadi kenapa saya buatkan, karena untuk menghindarkan nggak kebanyakan file atau kebanyakan project gitu. Ini kan jadi nggak usah bikin new project cukup 1 aja, di dalamnya bisa filenya banyak kan itu. Ini contoh kalau yang S3 ini disertasi saya punya sekarang 13 kan. Nanti kalau saya masukkan misalnya ini nanti di project di dalamnya ini ada berapa paper itu. Nah kan foldernya banyak kan ini. Ini disertasi, ini monef, ini proposal, ini publikasi. Publikasi sudah ada berapa nih? 1, 2, 3, 6. Kan jadi ringkas, saya mantonya mudah kan ini. Ini draft, ikut conference. Nah, nanti Anda cuma bikin kayak gitu. Karena nanti untuk S2 juga bikin draft publikasi kan nanti. Nah, ringkas kayak gini nanti isinya. Kalau Anda mungkin tesis 1, tesis 2,
Baru di ini. Ini salah satu contoh yang biar saya mantonya enak itu. Oke. Kembali ke yang tesis mana tadi. Saya juga ingin meringkaskan data saya yang banyak kan ini. Biar manajemennya lebih. Ini saya dulu bikin ada TA1, TA2, tesis 1, tesis 2, wah nambahin pusing aja. Ini kayaknya yang data hanya bertiga ya? Iya, Pak. Ya udah kalau nanti memang bertiga ya selesai cepat nggak apa-apa. Yang penting ini ya pembenahan ini. Nanti minggu depan saya harapkan progresnya sudah lebih maju lagi lah. Jadi kalau yang terkait main data komputasinya nanti di kuliah komputasi ya yang hari besok ya? Iya ya, Iya, Pak, besok, Pak. besok kan. Nah, itu yang main kalau yang di sini main bikin proposalnya yang hari ini. Oke, sudah cukup apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Pak, mungkin saya pengen konsultasi sebentar, Pak, Ya nggak apa-apa. terkait tesis. Sebaiknya itu apakah saya mencari data dulu gitu dan atau menentukan metodenya dulu gitu, Pak. Soalnya saya sendiri niatnya itu cari data dulu terus bikin latar belakang gitu untuk metodenya di belakang, Cuman tapi ya boleh aja. Berarti di pendahuluannya Anda di startnya dari datanya. Jadi Anda misalnya saya tertarik kemiskinan. Wah, miskin itu apa sih? Ini. Misalnya Anda tertarik inflasi. Inflasi apa? Nah, berdasar referensinya dari literatur mana? Anda paham apa itu inflasi? Anda tertarik apalagi tadi inflasi sama apa Anda? Nilai inflasi tukar. sama iya. Ya boleh. Anda di pendahuluannya diisi dulu tentang bahwa mungkin tentang dunia keuangan Anda tertariknya ke inflasi. Nah, kenapa Anda tertarik inflasi? Nah, nanti ada riset-riset orang yang sudah mengerjakan inflasi kan. Sebetapa pentingnya inflasi misalnya dari sisi apa-apa. Nah, Anda boleh pendahuluan dari situ. Nanti cari paper-paper orang ekonomi, orang statistik yang mungkin pernah meneriset tentang inflasi. Nah, disitulah Anda mulai dinikan. Nanti komputasinya pas di kuliah komputasi yang di sini hanya cerita tentang bagaimana data itu. Nah, setelah Anda mengenali datanya tadi yang melalui data analisisnya, mungkin butuh metodenya apa. Nah, itulah Anda boleh masuk ke tujuannya. Saya ingin membuat modeling tentang ini, kalau saya ingin memforecast atau ingin apa, terserah Anda yang keinginan itu. Jadi boleh startnya, cuman kalau start dari data, Anda harus yakinlah nyari metode yang pas untuk data Anda itu. Kalau yang startnya dari teori, Anda milih teorinya dulu, metodenya. Harus nyari data yang pas dengan asumsi metode tadi. Kalau enggak, harus bagaimana cara menyesuaikan. Kayak tadi ada mau yang dibuang, di apa. Nah, itu masing-masing punya tantangan sendiri-sendiri. Enggak masalah, tetap pendahuluan bisa buat. Cuman Anda buatnya mulai dari case study-nya dulu namanya itu. Use case-nya itu. Sudah, paham maksud saya itu? Paham, Pak, paham. Ya. Jadi pokoknya setiap Anda lagi cari data tadi, mesti Anda nyebut kata kan, inflasi. Oh, data inflasi kan. Data harga saham. Oh, data harga saham. Anda harus paham harga saham sebenarnya apa sih, saham itu apa sih. Nah, itu bisa untuk pendahuluan dulu itu. Karena saya inginkan juga di setiap tesis yang bimbingan saya itu di kasusnya Anda juga paham betul itu. Jadi maka kenapa data juga penting karena Anda waktu memilih data, Anda memang tertarik betul-betul memahami data yang Anda akan geluti tadi itu. Untuk kekomplekannya dan juga jumlahnya sebaiknya bagaimana ya, Pak, untuk data Nah, itu? itulah nanti Anda analis bahwa untuk kalau Anda misalnya mau menganalisis data apakah harus 5 tahun, 10 tahun, nah Anda mulai cari referensi juga.
apalagi kita kepotong ada masa pandemi, padahal Anda misalnya, apakah Anda main time series yang ada faktor eksogen? Kalau nggak ada, akan bisa repot, masa pandemi nggak ketangkep itu. Jadi, makanya durasi waktu tadi mau 5 tahun, 10 tuh ada alasannya, nggak boleh sepanjang, "Oh, biasanya saya lihat banyak orang kalau nganalisis itu butuh 5.000 data, 10.000 atau mungkin 5 tahun, 10 tahun." Harus ada reason-nya juga. Nah, kalau bisa juga Anda punya dasar dari risetnya seseorang yang pernah menganalisis itu, terus ada fenomena Covid yang ikut berdampak terhadap inflasi misalnya, nah itu harus Anda perhatikan. Nah, itu maksud saya kalau ada start-nya dari data tuh. Ya Anda harus harus juga punya referensi, kebanyakan kalau data kan yang banyak melakukan orang-orang dari, apa, yang kalau bidang Anda ke arah yang kebanyakan ke makroekonomi, ya orang-orang ekonomi kan. Iya, Pak. Nah, itulah nanti yang menyebabkan data yang Anda sudah kumpulin ternyata Anda mencari metodenya, wah nggak gampang ini ternyata. Nah, akhirnya pakai metode yang ada dulu. Nah, kalau nggak puas, lanjutlah S3 kan jadinya. Wah, harus ini ternyata saya cari-cari di paper belum ada. Lah itulah saatnya Anda jadi kepikiran untuk S3. Saya ingin ngembangin model, ngembangin metode. Nah, itu jatahnya S3 di matematik itu. Karena saya ingin mengembangkan sesuatu gitu. Jadi tidak berarti karya hanya S1, S2 belum tentu sudah sempurna karena tadi banyak asumsi yang dilanggar di metode yang Anda pilih gitu. Dan untuk mengatasi itu misalnya belum ada siap metodenya, belum siap modelnya. Nah, Anda harus mungkin kalau mau sekarang dilakukan ya bisa-bisa aja. Tapi kan mungkin lama enggak. Nah, pakai yang sudah ada dulu, dari yang ada yang terbaik mana. Nah, paling kayak gitu nanti relatif seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lainnya sudah nih, Sadam sama Talia mumpung yang hari ini ada. Oke, ini tesis 1 sudah, saya lihat. Ini template versi LaTeX. Nah, ini template-nya kok. Ini mau template tesis 1 apa tesis 2 ada 2 nih. Oke, Talia silakan ceritakan. Sorry, ini Sadam. Sadam silakan Anda ceritakan file yang Anda masukkan ke sini. Anda silakan share sambil Anda ceritakan kalau yang terlalu duplikasi nanti dibuang aja ya, jangan kebanyakan itu. Halo Sadam? Iya, Pak. Silakan Anda share screen overlay Anda. Karena saya lihat tadi banyak yang diupload, apakah kebablasan apa kebanyakan apa enggak? Template awal, Pak. Bentar. Ya memang hari ini belum sempurna, memang ini masih step awal kok itu kan. Nah ini loh, file-file yang Anda ini kan banyak ini. Apa ada duplikasi apa-apa ini yang di Oh, upload ini ini? belum ada, Pak. Masih template dari terusan dari Kok banyak ada template lagi? Maksud saya kalau kebanyakan dihapusin aja, jangan oh iya, Pak. banyak-banyak. Oh iya, Pak. Nanti dihapusin aja memang kalau enggak ini. Berarti Anda belum bikin kan ya? Nggak apa-apa. Hari ini nanti yang penting mulai Anda bikin dari yang kalau Anda mau startnya dari metodenya, maka di pendahuluannya mulai dari metode. Kalau tadi Rasi kan ingin dari datanya. Berarti mulailah ceritakan tentang data itu. Kenapa data itu menarik dianalisis lebih jauh lah itu. Anda rencana dari data dulu, kasusnya dulu, apa dari metodenya? Kalau saya, Pak, dari metodenya dulu, Pak. Apa metode yang Anda tertarik? Jadi tentang analisis survival. Oke, survival terus? Ya. Jadi mau nanti analisis survival pada data tersensor. Nanti itu tipenya itu tipe 2, Pak. Oke. Ya. Jadi pada penelitian yang gini loh, Pak.
nanti ada estimasi parameternya di situ. Ya, kalau metode berarti harus lengkap. Iya, Jadi Pak. model, estimasi model, terus Terus ada inferensinya, karena kan kita mau nyari apa namanya ya, sampai kapan suatu objeknya itu bisa bertahan kayak gitu ya, Pak. oke. Nah, itu referensinya sudah dapat belum? Paper Nah, atau buku? nah ini masih sementara mencari, Pak. Oke. Jadi nanti setiap Anda pas cari, Anda dapat misalnya, Anda download, mungkin taruh di Google Drive, sekalian bikin href-nya ya, supaya nggak lupa itu dapat di mana. Walaupun nanti merangkai jadi kata-katanya nyusul nggak apa-apa. Iya, Pak. Jadi karena supaya apa? Kalau misalnya belum sempat download, dicari lagi gampang. Nah, yang penting ada kata kuncinya kan survival yang pakai tersensor tipe 2. Nah, terus apakah hanya level di estimasi titik, apa estimasi interval, apa sampai ke uji hipotesis, itu kan inferensi kan. Nah, setelah itu apakah sampai ke implementasinya, kemana misalnya. Dari survival kalau ingin lihat lama orang hidup sampai meninggal, mungkin lama-lama jadi bisa mengarah ke tabel mortalita kan, misalnya kayak gitu. Nanti arahnya ke asuransi jiwa jadinya misalnya. Nah, itu silakan Anda sendiri yang akan membangun alur risetnya. Nah, inilah tesis 1 kan proposal, jadi yang penting alur risetnya jelas supaya Anda pada saatnya tesis 1 sudah selesai, lanjut ke tesis 2-nya mudah gitu. Nah, silakan mulai ditulis. Berarti kalau Anda startnya mulai dari apa, Metode. itu sih yang ke survival-nya tadi terus. Nah, Anda pertama literatur review dulu aja untuk pendahuluan itu. Ambil dari beberapa literatur yang Anda harus cari. Maka mungkin kalau Anda ingin download, ditaruh di Google Drive, ya kasih aja Google Drive ini untuk kepentingan tesis kan. Nah, terus disitulah dibikin haref-harefnya supaya Anda mulai. Nah, nanti untuk uji coba datanya, itu yang nanti saya tempatkan di wilayah yang komputasi saya terapkan, maka Anda ya usahakan mulai bisa dapat datanya, gitu. Sekalian untuk saling support dengan ini kan, karena lebih ke komputasi kan. Nah, itu akan ditaruhnya di bab 4 hasil sementara nanti. Hasil sementara ada hasil sementara teori, ada hasil sementara aplikasi itu. Oke, udah jelas itu. Jelas, Pak. Ada ya, oke. Jadi nanti untuk minggu depan moga-moga sudah lebih inilah siap untuk kita masuk ke situ. Maka target saya moga-moga di semester tes 1 bisa selesai, syukur lebih cepat itu bisa tercapai lah. Oke. Berarti Sadam sudah, sekarang tadi yang mana ini? Aduh, saya kok ininya apa? Saya, Pak. Oke, silakan ada share screen. Iya, Pak, tapi belum ada isinya ya, Pak? Gak apa-apa. Yang penting Anda sudah ngupload template-nya tadi. Sebentar, saya belum Sudah. ini. Ya udah, Anda tampilkan itu tadi aja yang template Anda yang di ini. Ya, mulai ngisinya mulai minggu depan minimal 1 paragraf sudah ada. Ini, Pak. Sudah ya, Pak? Sudah terupload. Oke. Tadi sudah ngupload semua template-nya, jadi oke di situ. Ya, ini. Nah, tinggal besok mulai ngisi ya. Jadi ini kan masih Iya. dari isinya. Ya oke, sudah berarti sudah siap nanti untuk minggu depan. Anda rencananya mau dari data dulu kayak Rasi atau mau kayak Sadam yang mulai dari metodenya? Dari Untuk Anda. metode, Pak. Apa Anda yang mau pilih? Jadi kan saya kan sempat yang ditanyain Pak Gun pertama itu kan saya kan Hmm? tertarik Hmm. di regresi non-parametrik kernel kan, Pak. Hmm. Cuman Hmm. setelah mencari kan kalau seandainya hanya pengaplikasiannya biasa pada data ekonomi kan itu udah banyak dibahas di skripsi. Akhirnya kan saya tertarik di data spasio-temporalnya. Terus kata Pak Gun kemarin kan coba cari paper. Nah, kebetulan ada ketemu satu paper geographically temporally spatiotemporal itu yang pakai regresi kernel di tahun 2023, Pak. Itu masih ada satu rujukan. Sisanya itu kebanyakan pakai regresinya S-spline. Jadi masih ketemunya satu itu. Oke. Ya, berarti Anda harus nambah referensi tentang GW-nya tadi ya, buku ada kan itu. Jadi maksud saya kalau Anda sudah milih ke metode itu, berarti ada 3 komponen kan itu. Ada Ya. GW-nya,
terus temporalnya, terus regresinya ya. Iya. Karena nanti di dasar teorinya Anda harus nuliskan apa itu regresi, setelah itu apa itu regresi yang temporal, apa itu regresi yang gunakan GW kan. Nah, akhirnya yang jadi di bab 3 Anda besok untuk teori kalau sudah tesis 2 lah ya. Kalau tesis 1 masih hasil sementara nanti sudah meliti tentang itu. Kalau referensi baru 1 saya nggak begitu yakin karena ini sudah pemainnya sudah lumayan. Jadi nanti Anda cek di pustakanya dia yang nulis paper ini papernya orang mana? Yang bentar ya, Pak. Kemarin itu Ya, karena belum diharifkan kan jadi. Iya. Apa ini ya? Ini. Bentar, Pak. Enggak di judulnya aja. Pokoknya kalau saya nyari orang itu lihat pembicaranya dulu siapa yang ngomong di sini. Nah, yang ngomong siapa ini tadi yang Anda mau pakai untuk rujukan? Nama penulisnya siapa? Ini nih, Pak. Nah, ini kan orang-orang Indonesia, nggak mungkin dia nggak merujuk orang asing itu. Iya. Nah, itu. Jadi kalau lihat ini dia ngerangkai kayak gini, mesti yang dirangkai itu asalnya dari orang luar. Coba lihat ke pustaka sekarang. Nah, kalau kecuali ini penulis pertama lah baru itu udah. Nanti lihat yang mulai bicara spasial, ini ada exploring spasial, ada yang bicara spasial temporal. Sudah GWR malah sudah ini di jurnalnya siapa itu? Nah, itulah Journal of Geographical Information Method itu Huang. Anda cari yang paling atas dulu aja lihat. Nah, ini kan ini terus yang kedua ini. Geography and Temporally Weighted Regression for Modeling Spatiotemporal. Nah, ini orang mana ini? Nah, nanti kalau Anda bisa dapat paper ini tahun berapa ini? 2010 kan lama kan? Iya. Makanya saya dengar Anda tadi baru ketemu satu Pak 2020. Saya nggak percaya karena pemainnya sudah banyak. Anda merasa nggak banyak kan? Padahal banyak itu, Bang. Saya sudah kerja di sini. Iya, tapi maksudnya kan biasanya kan kayak 10 tahun terakhir gitu itu nggak ada ketentuan ya Pak untuk rujukan jurnalnya, paper. Wong yang sebenarnya yang tadi 2023 itu aslinya 2010 kan. Iya. Dia nggak cuma ganti data itu. Iya kan, sebenarnya dia ngerjakan yang nomor 2 ini kan itu si tadi Hartono Sopo tadi itu. Iya. Jadi tidak jangan baru tapi orang-orang Indonesia semua malah itu jadinya kadang lama. Makanya saya inginkan Anda kadang kalau setiap baca itu penulisnya lihat ya di rujukannya. Rujukannya ada nggak di sini yang baru. Tapi lama kalau buku itu nggak salah. Tapi kalau jurnal juga nggak salah. Wong Anda bisa dapat jurnalnya Angel yang dapat Nobel. Oh, itu Arts misalnya. Itu ya keren juga. Jangan lihat lama, tapi kalau lama hanya karena mainan data itu yang nggak menarik gitu kan misalnya. Nah, inilah nanti Anda cari di sini karena Anda supaya dapat dasar teori yang kuat tentang geografik temporality tadi yang diinikannya. Nah, itulah yang saya maksudnya. Jadi Anda lihat ini nanti mungkin nggak cuma di sini bukunya, bisa cari yang lain, paper sama jurnalnya itu. Tuh. Ya. Oke, jadi nggak apa-apa. Minimal sudah dapat satu, tulis di pendahuluannya. Tapi nanti Anda terus nambah lagi. Dan mulai disusun dari yang paling tua dulu ke yang paling Baru. muda. Kalau di literatur review kan gitu. Nanti mungkin yang muda tadi sebenarnya tua karena yang mudanya tadi sebenarnya gunakan paper 2010 cuman ganti datanya. Secara teorinya, metodenya berarti lama sebenarnya itu. Iya. Nah, itu yang penting nanti Anda kenali itu. Nggak apa-apa, ini masih pertama, tapi Anda harus nambah terus referensinya supaya literatur review di pendahuluannya cukup bagus itu. Walaupun ya S2 nggak harus sampai banyak. Tapi tadi Anda kepikiran mau ini kan jadi nyari-nyari yang muda tapi sebenarnya tua gitu. Ya, baik Pak. Ya, karena biasanya penemu metode itu kebanyakan orang-orang asing ya. Jadi orang Indonesia mungkin ya beberapa ada yang menemukan pengembangan metode, tapi kita kebanyakan kan pemakai kan. Iya. Ya pemakai metode lah itulah. Sebenarnya level S1 S2 memang kita masih sebagai pemakai metode nggak apa-apa lah itu. Tapi mulai berpikir improvement terhadap metode tadi gitu. Nah, makanya sering nanti Anda setiap baca paper lihatlah pustakanya ya. Ini pustakanya yang paling muda umur berapa ini? Sudah lihat belum? 2017. Nah, itu kan berarti karena dia 2013 kan dia 2023 ya tadi papernya ya. 2023 ya.
Nah, bisa juga ya memang ini tua-tua yang cuman datanya yang diganti kan itu tadi, data tentang apa yang di papernya tadi, di atas ini? Sudah saya rangkum Pak ini, tentang Ya. kemiskinan. Oke, nah mungkin di sininya, di sumber-sumbernya mungkin nggak ada yang bicara kemiskinan misalnya. Nah, nanti yang Anda cek adalah data ini memenuhi asumsi metodenya enggak gitu. Karena Baik. di setiap metode mesti ada asumsi. Nah, dia pakai data ini benar-benar sudah dicek asumsi yang memenuhi metodenya tadi. Ya ini sudah lumayan, Anda kan sudah pikiran, sudah tahu, oh ini urusan kemiskinan. Nah, besok Anda ganti mau data apa datanya? Mau urusan miskin, Nah tapi itu tahunnya dimudahkan. Ini kan tahun 2010, 2015 kan? ya. Anda pakai mungkin tahun 2000 sampai 2025, 2020 sampai 25 misalnya. Nah, nanti Anda bisa bandingin dengan ini. Oh, ada perubahan itu kan. Baik Pak. Lagi kalau apa? Oh, tapi ini kan yang contohnya MBG, itu tuh menghapus kemiskinan apa enggak? Bergizi gratis. Terus apa lagi yang kemarin Pak Prabowo itu yang untuk ngurusi kemiskinan apa lagi itu? Nah, itu mungkin kalau kita ingin lihat dampaknya ya nanti kan masih di ini. Nah, kalau misalnya Anda ingin bandingin ini, mungkin Anda ini kan 5 tahun, Anda ingin lihat 5 tahun berikutnya, 2020 sampai 2025, 2016 sampai 2020, terus 2021 sampai misalnya dengan ini ada perubahan enggak ya? Itu misalnya. Mungkin daerah yang ini jadi yang miskinnya turunnya lebih cepat, yang lainnya kok enggak, misalnya ada apa. Atau mungkin yang variabel ini mungkin di daerah yang lain sudah enggak signifikan lagi, misalnya ingin melihat apa nih? Penduduk miskin. Mungkin di daerah tertentu yang parti sekolah ini sudah enggak berpengaruh lagi karena semua sudah apa sekolah semua atau apalah misalnya. Morbiditas, mungkin ada yang sudah masih signifikan, ada yang sudah enggak misalnya. Nah, itulah nanti kerjaan Anda untuk membuat, bisa juga variabelnya enggak cuma 3 ini. Nah, itu sudah suatu Anda mulai ingin memahami apa, model tadi, ini 3 variabel, mungkin Anda yang besok menambah dengan data yang Anda miliki. Dan Baik juga Pak. ini tidak untuk ngurusi kemiskinan, tapi untuk ngurusi yang lainnya lagi misalnya. Itu ya tergantung Anda, makanya tadi nanti setelah metodenya sudah tertarik, Anda cari korbannya, yaitu tadi datanya. Nah, tapi kalau bisa juga dimasukkan ke pendahuluan. Bahwa, oh, makanya kenapa di tesis 1 saya harapkan sudah ada hasil sementara teori, hasil sementara data. Supaya apa? Datanya Anda sudah pahami, teorinya juga sudah dipahami. Nah, itulah siap ujian tesis 1. Supaya kalau pas di ujian tesis 1 kan dinilai juga. Ditanya-tanya Anda, teorinya oke, datanya oke, bisa dapat A kan? Ini selama ini agak susah dapat A itu. Jadi karena tadi kalau ditanya-tanya masih ngambang-ngambang kayak gitu ya, jadi akhirnya nilainya nggak maksimal. Misalnya. Tidak tahu, jadi untuk minggu depan moga-moga sudah mulai, kalau Anda memang startnya dari metodenya, kenapa metode ini menarik Anda pilih itu. Berdasar dari papernya ini bisa untuk apa aja gitu bisa. Oke, sudah? Sudah Pak. Oke, berarti minggu depan moga-moga sudah ini, tapi sekali lagi untuk yang terkait mainan data nanti ketemu di komputasi kan? Iya, di base. Anda sudah punya data belum? Masih Data. ini sih Pak, masih nyari yang pertemuan kemarin kan datanya kan gempa ya Pak. Untuk yang menyangkut masalah ekonomi ini masih belum sih Pak. Cuman kemarin ada ngumpulin ini sih harga bahan pokok. Jadi ketemu website di mana kan kayak harga barang pokok per kota gitu loh Pak. Nah nanti itu kepikiran buat Y-nya, nanti X-nya itu nanti dipengaruhi kayak cuaca kayak gitu-gitu. Ya oke, nggak apa-apa, nanti uji cobanya pada saat di yang kuliah komputasi itu. Anda setelah deskripsi dulu lah, benar nggak nanti, yang kan Anda harus punya semacam kayak hipotesis, kayak tadi kan namanya punya hipotesis, oh harga dipengaruhi oleh ini loh, gitu. Nah, nanti makanya di bagian awal kan bisa melihat adanya nggak korelasi antara ini dengan ini, bahwa ini berubah, ini juga berubah, nah itulah nanti mainan komputasinya itu.
Nah, teorinya tetap Anda sambil cari. Nah, sambil pada saat Anda cari teori, kan Anda tahu pada biasanya kalau setiap di statistik itu, kalau ada orang mengembangin teori, biasanya ngasih contoh datanya kan. Iya. Kayak tadi yang paper tadi tentang kemiskinan kan. Mungkin Anda Iya. kalau buka yang di papernya, bisa juga ada yang tidak urusan kemiskinan itu misalnya. Nah, itu nanti tergantung yang Anda peroleh tadi. Setiap Anda nanti pada saat searching, dapat linknya, langsung jangan lupa dibikin href-nya, supaya kalau dicari lagi cepet gitu. Iya, baik Pak. Ya, oke, berarti hari ini cukup ini, karena hanya bertiga ya kayaknya ya. Iya. Sudah siap, nanti minggu, kalau besok kan ketemu lagi, tapi mainan data ya besok, yang di komputasi itu. Baik, saya kira untuk hari ini, berarti nggak nambah-nambah kan kayak tadi ini? Nggak ada lagi yang masuk kan ini? Nggak ada Pak, bertiga Nggak ada, doang. Pak. Oh ya udah, kalau nggak ada ya sudah, berarti sudah selesai. Karena tadi saya lagi molor-molor terus ya. Gara-gara yang datang banyak, ini untung yang datang sedikit. Lebih cepat. Ya oke ya, saya tutup ya. Makasih Iya, ya. Pak. Oke, ya oke, selamat siang. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Oke, banyak yuk. Pak. Oke. Keluar dan Wah, kacau. Aduh. Ayo, langsung latar belakang. Allah. Latar belakang cocok. Aku kira tadi itu kan proses dulu lah, data dulu atau diskusi judul dulu gitu ya. Langsung nyiapin latar belakang. Kayaknya mungkin latar belakang dulu baru judul gitu ya. Aduh. Ya sudahlah. Kita kerjakan dulu lah apa yang diminta Bapak. Yo coy, aku stres. Yo udah ya coy. Udah. Kita setidaknya satu itu.